kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas di madrasah. Di dalam aplikasi ini, yang pertama harus dilakukan, Bapak Ibu yang dari operator madrasah harus masuk ke web siapbelajar.kemenak.go.id, ya. Jadi ini lamannya. Sekali lagi, siapbelajar.kemenak.go.id. Nanti pada bagian bawah ada tombol login emis. Nah, kita klik tombol tersebut, ya, kita klik tombol tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dari operator emis madrasah, silakan masuk menggunakan akun masing-masing yang biasa kita gunakan untuk login ke emis, ya. Ada di situ user, password, dan mengklik saya buka robot. Kemudian klik tombol login. Nah, di halaman dashboard menampilkan ada halaman survei dan ada tombol buka daftar isian kesiapan madrasah yang pada bagian bawah ini, ya, pada bagian bawah. Nah, ini di sini juga ada link yang kami sampaikan tadi untuk kita bagikan atau kita kirimkan kepada peserta didik atau orang tua peserta didik, dan juga ada link yang akan kita bagikan kepada guru atau tenaga kependidikan, ya. Di sini juga ada progres, ya, progres pengisian data peserta didik. Dari survei, dari link yang kita bagikan kepada peserta didik itu, sudah berapa orang yang atau sudah berapa persen yang mengisi instrumen itu atau survei itu akan terlihat pada ringkasan progres pengisian daftar isian kesiapan belajar. Dan di sini juga ada progres pengisian oleh guru, sudah berapa persen. Dari total seluruh guru sudah berapa persen, itu artinya. Kemudian yang poin nomor 6 ini, lihat hasil pengisian. Ini adalah bagaimana kita melihat hasilnya, ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan coba langsung. Ini hasil pengisian, ya. Jumlah peserta didik, kemudian jumlah peserta didik yang diizinkan orang tua dan memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Kemudian di sini ada juga jumlah guru, kemudian jumlah guru yang secara kesehatan memungkinkan, kemudian jumlah guru di satuan yang sudah divaksin berapa, kemudian informasi sarana, kemudian ada informasi sarana prasarana di kelas, berapa jumlah rata-rata peserta didik dalam satu kelas untuk melakukan pembelajaran tatap muka, kemudian apakah kelas yang akan digunakan untuk pembelajaran di status tatanan baru ini mendukung untuk sirkulasi yang baik, ya atau tidak. Kemudian ini adalah daftar isian pendidik, menampilkan tabel data daftar isian yang telah diisi oleh guru, ya. Ini gurunya, ya, ini guru. Kemudian apa mapelnya, ada usia juga, jabatannya apa, keputusannya, hasil survei yang diisi oleh guru itu, ya. Ini di akun madrasah juga. Nah, kemudian keputusan berdasarkan kesehatannya apa, boleh atau tidak. Kemudian kesiapan belajarnya bagaimana, kesiapan Bapak ini untuk mengajar bagaimana, apakah belajar dari rumah atau PTM terbatas. Nanti Bapak Ibu yang dari admin, dari operator madrasah bisa juga melihat detail isian yang diisi oleh guru yang bersangkutan, ya. Ini pada halaman ini. Kemudian ini kita lihat, kalau kita klik tombol lihat detailnya. Nah, ini yang diisi oleh Bapak Abdul Rauf. Ini contohnya, ya.
Responden sudah divaksin? Ya. Pak Abdul Rauf menjawab ya. Responden memiliki riwayat penyakit berisiko? Tidak. Kemudian dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, Pak Abdul Rauf, apakah ada mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman atau tengah melakukan isolasi mandiri? Beliau menjawab tidak. Kemudian dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, responden terkonfirmasi adanya anggota keluarga lainnya yang serupa yang positif COVID? Oh, tidak ada, katanya. Kemudian moda transportasi yang digunakan Pak Abdul Rauf ke sekolah apa? Beliau menjawab angkot. Nah, kalau dijawab angkot, ada kemungkinan di sini ada pesan yang muncul, ada peringatan responden berisiko terpapar pada kerumunan. Kemudian apakah memiliki cadangan masker? Ya. Ini adalah detail yang diisikan oleh Pak Abdul Rauf, oleh guru, ya. Kemudian kita lihat daftar isian yang diisi oleh anak, ya, oleh siswa atau orang tua siswa. Di sini boleh diisikan NISN atau NIK. Ada nama peserta juga dan kelasnya kelas berapa. Jadi kalau Bapak Ibu yang kami hormati, kalau siswa sudah aktif, harus di-set rombelnya, ya, harus di-set oleh rombelnya. Kemudian keputusan orang tua karena kesehatannya, apakah boleh atau tidak? Tidak boleh. Dan kesiapan belajarnya bagaimana? Di sini diputuskan bahwa belajar dari rumah. Ini pesan yang disampaikan oleh orang tua. Dan yang terakhir, tombol detail, ya. Ini tombol detail. Kita lihat tombol detailnya. Ya, nah, ini tombol detail isian oleh orang tua siswa. Nama siswanya Abdul Rahman, kelas 4. Pertanyaan dari surveinya adalah responden memiliki riwayat penyakit berisiko COVID seperti asma, diabetes, jantung, hipertensi atau penyakit komorbid lainnya. Orang tua menjawab tidak. Dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, apakah siswa mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan penciuman atau tengah melakukan isolasi mandiri? Orang tua menjawab tidak. Ya. Dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, apakah ada anggota serumah yang mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman atau tengah melakukan isolasi mandiri? Jawabannya ya. Nah, kalau orang tua siswa menjawab ya, maka akan ada peringatan, ya, tombol peringatan bahwa responden berisiko terpapar COVID-19 karena ada kontak erat dengan keluarga lain yang kebetulan mengalami gejala-gejala COVID-19. Kemudian moda transportasi yang digunakan oleh siswa ke sekolah. Jadi ini dipilih banyak oleh orang tua. Terkadang anak pakai ojek, terkadang anak pakai bis kota atau KRL atau angkot, terkadang MRT atau lainnya. Nah, ini juga untuk bis kota, KRL atau angkot akan ada peringatan, ya, peringatan seperti Pak Abdul Rauf tadi. Terpapar, ada kemungkinan terpapar, berisiko terpapar karena berada pada kerumunan, ya, di angkot itu ada kerumunan, begitu juga dengan MRT. Kemudian pertanyaan lainnya selanjutnya adalah responden diizinkan oleh orang tua wali untuk kembali ke madrasah ketika madrasah dinyatakan boleh dibuka kembali. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi. Orang tua siswa mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah anaknya diizinkan tatap muka atau tidak. Nah, di sini orang tua Abdul Rahman Jundan As-Sofwan ini menjawab tidak. Jadi orang tua anak ini menjawab tidak, artinya anak ini tidak akan belajar, ya. Walaupun sekolah sudah dibuka, ya, sudah boleh tatap muka terbatas, tetapi untuk Abdul Rahman sendiri dia akan belajar dari rumah karena orang tuanya belum mengizinkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, orang tua bersedia memberitahu pihak madrasah setidaknya 1 minggu sebelumnya kesiapan responden belajar di madrasah. Jadi apabila siswa ini sudah diizinkan kembali untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas dan datang ke sekolah, itu seminggu sebelum dia datang ke sekolah sudah harus diberitahukan ke sekolah. Itu artinya, dan orang tua menjawab bersedia atau iya. Ya, ini daftar pertanyaan yang ada pada survei orang tua atau siswa.
Baik Bapak dan Ibu, ini masih di akun madrasah ya, Emis Madrasah. Mengisi daftar isian kesiapan madrasah. Nah, untuk mengisi daftar kesiapan di madrasah, Bapak Ibu operator Emis Madrasah harus mengklik buka daftar isian kesiapan madrasah yang berwarna hijau ini ya. Jadi tombol ini diklik, kemudian akan muncul halaman Anda belum mengisi ya. Jadi kalau belum ada peringatan seperti ini, Bapak Ibu belum mengisi, silakan diisi. Daftar isian kesiapan madrasah ya, daftar isian kesiapan madrasah. Ada tombol mulai, jadi silakan diklik tombol mulai. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Bapak Ibu login dengan akun Emis tadi, maka identitas madrasah otomatis jelas. NFM, NPSN berapa, nama madrasahnya apa, alamat itu nanti otomatis keluar. Nah, apa yang kita isi? Yang kita isi adalah jumlah peserta didik. Total seluruhnya berapa? Ya, silakan isikan di sini. Dari kelas awal hingga kelas akhir. Ya, dari kelas awal hingga kelas akhir. Kemudian selanjutnya, kesiapan pembelajaran campuran. Apakah madrasah berkomitmen menjalankan pembelajaran campuran di tatanan baru? Ya. Ini di sini dijawab ya. Ya. Kemudian yang kedua, pada pertanyaan kelima, butir kelima ini, apakah madrasah bersedia melibatkan orang tua untuk terlibat dalam pendampingan murid pada program pembelajaran campuran yang akan dijalankan oleh guru? Ya. Ya. Melibatkan orang tua. Nah, pernyataan kebenaran data ini harus dicentang terakhir ini. Ya, terakhir harus kita centang, kemudian klik kirim. Pengiriman data selesai. Ya. Itu isian yang harus dilakukan oleh madrasah. Yang paling penting, Bapak Ibu, di sini kita tidak bisa, walaupun dijawab 1000 orang siswa di bagian sini ya. Berapa jumlah siswa? 1000, tapi yang ada di MIS hanya 500. Yang bisa mengisi hanya yang 500 saja. Jadi kembali kepada isian di EMIS. Begitu juga dengan guru nanti ya. Nah, kalau jumlah total sebenarnya adalah misalnya ada 30 orang, tetapi yang masuk ke EMIS hanya 20 orang, ya yang bisa menjawab atau mengisi survei ini hanya siswa guru-guru yang ada di EMIS. Baik. Kita masuk kepada isian oleh orang tua siswa. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan tadi, silakan dikopikan ya, dikopikan link ini ya, dikopikan link ini kepada siswa. Ya. Apakah melalui grup atau dikirim apa, itu nanti caranya atau teknisnya kami serahkan ke madrasah masing-masing. Nanti Bapak Ibu, kalau di tampilan sebenarnya bukan seperti itu ya. Ini saya contoh login ya. Saya login dengan salah satu madrasah. Kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian saya buka robot, diklik. Nah, ini tampil seperti ini. Ini salah satu madrasah di Kota Padang. Nah, ini kebetulan sudah mengisi ya. Dan kalau sudah mengisi akan muncul Anda sudah mengisi daftar isian. Ya. Nah, link yang ini adalah untuk dikirimkan kepada orang tua. Ya.
ini harus lengkap isi apa, dikopikan dan dikirimkan kepada orang tua siswa. Kenapa harus lengkap? Karena hilang satu karakter saja itu menyebabkan nanti orang tua tidak bisa mengisi. Silakan diklik ini untuk mengopi ya, atau di download berbentuk PDF nanti ya. Coba kita download. Nah, ini dia ya. Jadi ini bisa dipotong-potong. Kalau kita download, kita potong-potong, kita kirimkan, kita berikan kepada siswa. Ini dipotong, ini satu ya, satu dikasihkan, satu gitu, atau dikirimkan, diberikan melalui WA grup juga bisa ya. Ini di copy, tinggal dipastikan di grup. Kemudian begitu juga dengan siswa guru. Mari kita cobakan untuk membuka yang orang tua dulu. Ini saya copy, kemudian kita pastikan di link ya, di URL di sini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah tampilan dari menu daftar isian kesiapan pembelajaran tatap muka yang ada pada orang tua siswa. Kepada peserta didik Madrasah se-Indonesia, bla 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 bla. Kemudian ini silakan isi dengan NISN yang ada pada EMIS. Ya, pilihannya hanya dua, NISN atau NIK. Ya, NISN atau NIK. Kalau kita sembarang isi saja, seperti ini misalnya, ini menyebabkan tidak bisa lanjut. Ya, tidak bisa lanjut. Kita isi NIK juga tidak bisa lanjut. Ya, tidak bisa lanjut. Atau kita isi NIS N yang bukan siswa yang ada di madrasah ini juga tidak bisa lanjut ya. Jadi NISN atau NIK yang sudah terdaftar di madrasah bersangkutan. Oke. Nah, ini contoh ya, diisikan NISN-nya, kemudian klik tombol mulai ya. Nah, setelah diisikan NISN dan NISN itu valid, ada di EMIS, maka akan muncul data-data siswa bersangkutan ya. Nama, kelasnya kelas berapa, NSM-nya berapa, NPSN sekolahnya berapa, apa nama madrasahnya, di mana dia sekolah, kemudian alamat madrasahnya ya. Kemudian ditanya kelas berapa, kelas 5. Ini kita berupa isian. Kemudian kesiapan PTM, apakah Ananda memiliki riwayat penyakit berisiko COVID-19 sama seperti guru tadi? Bapak Ibu, saya cari NISN-nya biar valid ya. Ini yang kita ambil adalah NISN. Ini NISN-nya. Kita mulai. Nah, muncul NISN-nya. Nicknya tidak diinputkan di EMIS. Nama siswanya Nazifah Arifah, kelas 10 IPA 1. NSM-nya ini, NPS-nya ini, nama madrasahnya Mas TI Batang Kabung, alamatnya, kemudian kelasnya ini langsung otomatis terisi ya. Nah, kita lihat kesiapan PTM terbatas. Apakah Ananda memiliki riwayat penyakit berisiko COVID-19? Nanti orang tua menjawab ya atau tidak ya. Misalnya tidak. Kemudian apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir Ananda mengalami gejala demam, batuk, flu dan lain sebagainya? Kemudian tidak, atau nanti tergantung orang tua. Apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ada
bisa dijawab banyak gitu ya, jalan kaki, ojek, atau dipilih semua juga bisa ya. Ini orang tua yang isi nanti. Kemudian apakah orang tua Ananda mengizinkan Ananda kembali ke madrasah? Orang tua menjawab ya atau tidak ya. Kalau ya, kalau dijawab oleh ya oleh orang tua, maka akan ada menu tampilan, menu tambahan. Membekali diri dengan 2 masker ya, membawa bekal makanan minuman sendiri ya. Orang tua bersedia tidak menunggu di area sekitar madrasah. Nah, ini terkadang kan untuk MI, ada juga MI dan RA ya. Ada orang tua yang menunggui siswanya. Jadi di sini ada syarat nanti bahwa orang tua tidak menunggu ya. Orang tua bersedia tidak menunggu siswa di area sekitar madrasah. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kerumunan. Anak ke SM ya, mungkin jadi ini memberitahukan kepada orang tua bahwa jangan berkerumun gitu. Kemudian terakhir ya, ini dicentang semua nih ya, kita centang aja semua. Kemudian saya menyatakan bahwa data di atas diisi berdasarkan keadaan sebenarnya dan siap untuk diverifikasi. Ini kita centang dan klik kirim. Ini saya tidak klik kirim karena takut tidak sesuai dengan isian sebenarnya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, pastikan bahwa NISN siswa sudah terdaftar di EMIS. Siswa sudah masuk semuanya di EMIS. Oke, itu untuk siswa. Nanti kalau ada pertanyaan sekaligus nanti di terakhir. Guru, ya ke guru. Pertama kita bagikan lagi seperti tadi, kita bagikan link untuk membuka survei ya. Daftar isian kepada guru dengan cara di copy. Saya akan coba buka juga di yang lain, di tab lain. Untuk isian dari guru, kesiapan pendidik yang terhormat Bapak Ibu pendidik. Nah, ini silakan diisi dengan nick ya, diisi dengan nick. Harus nick yang sama dengan yang diisi di EMIS ya. Ini juga salah satu media kita Bapak Ibu operator EMIS madrasah untuk memvalidkan ya. Terkadang ketika kita menginput ada mungkin yang salah satu karakter. Nah, ini medianya juga ada perbedaan antara nick yang kita input di EMIS dengan KTP-nya misalnya. Nah, di sini media juga untuk kita untuk memperbaiki. Ya, silakan input nick-nya kemudian klik mulai. Nah, muncul. Ini nama gurunya Samsuar, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, status pegawainya tidak diisi. Kemudian ini data sekolah, mata pelajaran yang diampu silakan diisi, misalnya bahasa Arab misalnya ya, ini contoh saja. Kemudian jabatan struktural di sekolah ya, ini contoh waka kesiswaan misalnya, ini contoh ya. Kemudian apakah pendidik sudah divaksin, artinya Bapak Samsuar ini sudah divaksin. Beliau menjawab sudah atau tidak. Misalnya belum, kita jawab tidak. Kemudian apakah memiliki riwayat penyakit berisiko, dijawab tidak misalnya ya. Apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan penciuman, dijawab tidak misalnya. Ini juga ya. Ini untuk yang kontak erat dengan yang pasien terkonfirmasi. Kemudian moda transportasi yang digunakan menuju madrasah, ini juga pilihan ya. Dengan apa Pak Samsuar datang ke sekolah ya, misalnya jalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian memiliki masker ya. Kemudian terakhir Pak Samsuar mencentang dan kirim. Kalau sudah dikirim berarti sudah selesai ya. Oke Bapak Ibu, itu isian-isian yang harus dilakukan oleh guru dan
tenaga kependidikan, ya, tenaga pendidik oleh guru dan siswa, ya. Nanti madrasah, ya, operator madrasah harus melihat berapa capaiannya di bagian sini, ya, daftar isian. Di daftar isian ada daftar isian madrasah, ada daftar isian pendidik, ada daftar isian peserta didik, ya. Nah, untuk melihat daftar isian pendidik sudah berapa orang yang mengisi, dilihat di menu ini, ya. Lihat hasil pengisian. Ini daftar isian madrasah. Jumlah peserta didiknya di Batang Kapung ini 165. Jumlah peserta didik yang diizinkan orang tua 21. 22 tenaga pendidiknya. Jumlah tenaga pendidik yang secara kesehatan memungkinkan hanya 4. Jumlah pendidik di satuan pendidikan yang sudah divaksin hanya 4. Syarat untuk pembelajaran di kelas jarak 1,5 meter, ya. Kemudian informasi sarana prasarana kelas. Berapa jumlah rata-rata siswa dalam satu kelas? Memungkinkan untuk pembelajaran tatanan baru 15. Jadi jumlah siswa per kelasnya 15. Apakah kelas yang digunakan untuk pembelajaran di tatanan baru mendukung sirkulasi udara? Ya. Jumlah kelas yang memenuhi pertanyaan 312. Jumlahnya ada 6, ya. Kemudian informasi sarana prasarana lainnya, apakah memiliki ruangan besar yang memiliki sirkulasi udara yang baik? Tidak ada. Jumlah peserta didik yang dapat belajar dalam ruangan yang dialihfungsikan tersebut dapat dalam pembelajaran tatanan baru sesuai dengan ketentuan jarak minimal 1,5 meter per peserta didik? Tidak ada. Jumlah toilet laki-laki ada 1, jumlah toilet perempuan ada 1. Syarat. Nah, ini isian yang diisi oleh madrasah. Kemudian kita lihat daftar isian oleh guru, total pendidiknya ada 22. Ini ringkasan, ya. Nah, ini misalnya Ibu Agustina ini sudah mengisi. Nah, ini isian Ibu Agustina. Nah, ini responden memiliki riwayat penyakit berisiko. Ini ada tombolnya. Responden dianjurkan untuk tidak mengikuti PTM terbatas karena riwayat penyakit berisiko. Nah, keputusan kesiapan berdasarkan kesehatan responden tidak boleh. Status ikut pembelajaran tatap muka terbatas, belajar campuran, belajar dari rumah. Ini adalah sistem yang memberikan kesimpulan ini. Oke, kita back. Kita lihat yang daftar isian peserta didik. Ini contoh 1, ya. Amelia Putri kelas 11 IPA 1. Keputusan karena kesehatan boleh mengikuti PTM terbatas. Ini Amelia Putri daftar isiannya. Nah, otomatis. Jadi keputusan ini boleh atau tidak boleh ini adalah otomatis disimpulkan oleh sistem, ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke terakhir ke admin Kemenak, ya. Ini untuk admin Kemenak. Nanti Bapak Ibu mohon admin Kemenak dapat melihat ini kembali. Tadi sudah kita undang juga untuk masuk ke Zoom. Masukkan email sama dengan madrasah tadi, ya. Kita lanjut saja. Ini tidak muncul. Saya tidak punya admin Kemenak. Oke, kita masuk ke admin Kanwil. Tapi di admin Kemenak nanti ada keputusannya. Coba kita masuk
salah satu kalau tidak salah ya. Dengar suara kami ya. Ini saya coba masuk PTM terbatas, ada maaf 80 orang guru dan mengajar dari rumah ada 83. Kemudian selanjutnya peserta didik ya, peserta didik untuk peserta didik sudah melapor RA 889 dan itu seterusnya sampai ke MA. Kemudian ini artinya sudah melapor keterisian ya, yang sudah mengisi ya, sudah mengisi di Kota Padang. Siswa RA yang sudah mengisi ada 889 orang siswa atau orang guru, orang tuanya sudah mengisi. Kemudian yang belum ada 632. Untuk sanawiyah, untuk ibtidaiyah, orang tua yang sudah mengisi baru 366 atau 8,43% dari total seluruh siswa yang ada di Kota Padang itu belum melapor sebanyak 91,57%. Ini lumayan banyak, terima kasih. Kemudian untuk ibtidaiyah yang belum melapor 81,29% dan aliyah yang belum melapor orang tuanya itu sebanyak 80,96% atau 3.486 orang siswa itu belum mengisi survei atau daftar isian. Ini tabel atau grafik persentase kesiapan belajar dari rumah dan PTM terbatas mulai dari RA sampai MA. Ini contohnya dari siswa yang bersedia belajar PTM terbatas itu lumayan banyak, makasih. 96,29% siswa yang sudah mengisi ya, itu bersedia datang ke sekolah. Hanya 33 orang peserta yang meminta belajar dari rumah. Semuanya bersedia datang, itu sebanyak 93,72%. Kalau madrasah Sanawiyah 58, atau aliyah itu ada 76% bersedia PTM tetap. Untuk grafik-grafik yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu admin penelitiannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah halaman yang harus kita centang oleh Bapak Ibu dari Kemenang, menetapkan bahwa madrasah-madrasah yang ada di dalam tampilan ini ada berapa halaman ini banyak halaman. Misalnya RA Dewi Depak Kota Padang atau RA Iklan. Nah, ini bagaimana keputusannya? Rekomendasi Kemenang. Nah, silakan dipilih. Daftar isian, daftar isian dan kesiapan belajar madrasah. Mana rekomendasi dari Kemenang? Maka di sini kita milihnya pada daftar isian, hasil daftar isian. Tidak ada. Ya. Silakan, misalnya RA DW Depak Kota Padang. Ini misalnya siap PTM terbatas, silakan dipilih. Kemudian klik tombol simpan terakhir. Jangan lupa mengklik tombol simpan. Ya. Buka perangah. Sekarang udah Pak Im. Terang, Bu?
Oh ya. Jadi ini rekomendasi dari Kemenak. Ini di sini menunya. Tapi untuk mengklik menu ini tentu saja tidak bisa admin emis yang menetapkan. Kita sebagai admin emis di Kemenak Kabupaten Kota, kawan-kawan dari admin emis Kabupaten Kota, kita hanya mengklik saja. Keputusan ada pada rapat gitu ya Pak Kasih ya. Ya. Apakah madrasah ini diizinkan atau tidak? Apakah madrasah ini PTM terbatas? Apakah madrasah ini PTM terbatas dengan syarat atau belajar dari rumah? Itu tentu saja keputusannya ada pada Bapak Ibu di Bapak Ibu kasih gitu. Kita di operator emis atau admin emis Kemenak Kabupaten Kota hanya klik saja. Oke, terakhir disimpan. Ini untuk melihat kapan diperbarui ya. Ini RA Ikhlas sudah memperbarui pada tanggal 14. Ini barusan ya, 10/42. Baru sekarang Pak. Ya, ini baru diisi. Oke, itu saja yang ada pada menu yang ada pada admin Kemenak. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah kami sampaikan tadi terkait bagaimana madrasah mengisi. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan link kepada guru-guru, link untuk daftar isian guru, kemudian membagikan kepada anak-anak link daftar isian yang diisi oleh anak atau orang tua anak. Kemudian bagaimana admin di Kemenak Kabupaten Kota mengupdate atau memberikan rekomendasi apakah madrasah atau RA ini PTM terbatas dengan bersyarat atau belajar dari rumah. Mungkin itu saja dari saya sebagai teknis untuk pengisian aplikasi siap belajar madrasah ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.